وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله terasa getar seluruh tubuh sanak saudara tinggalkan jauh tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh karena tak pernah sholat subuh sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sekarang badan sudah terkujur sudah berada di dalam kubur tulang dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur karena tak pernah sholat zuhur sholatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah itulah tanda hidup kesasar malaikat azab semakin mungkar kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asyar karena tak pernah sholat asyar sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah wahai di mana sahabat karib semua sama membawa nasib jasad dipukul lalu menjerit karena tak pernah sholat maghrib karena tak pernah sholat maghrib sholatullah salamullah ala
baris dari atas. Karena tubuh ilokok qabla an tamutu wa badiru bil a'mali shalihati qabla an tusbihu. Bawah lagi. Oh, di bawah ya. Anak misalnya as-sadaqatu satu bisa bagian baban minasuk itu ya. Di bawahnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pengajian kita pada tanggal 4 bulan Jumadil Akhir. Insyaallah 26 hari lagi masuk bulan Rajab. Kalau nggak salah di bulan Januari sekitar tanggal 13, 1 Rajab, 12 Februari Sya'ban, dan tawakuf di sini tanggal 2 Maret. Jadi mungkin terakhir 2 diambil 7 berapa ke bawah? 25? Enggak, kan 2 Maret diambil 7 hari ke bawah Februari 25. Nah, 25 mungkin penghabisan baca kitab, karena 26 kalau nggak salah Senin malam Selasa Nisfu Sya'ban. Kita masih dapat sekali itu kan. Februari mungkin isi 3 kali setelah pemilu tanggal 14, 21, 25 ya. Ini hanya berapa hari lagi. Karena bulan Ramadan jatuhnya pada bulan Maret. Kalau nggak salah yang menang sekitar tanggal 11 atau 12. Lebarannya 10 April. Dikasih tahu dari jauh supaya berapa hari lagi, berapa kali lagi, berapa minggu lagi kita ngaji, kalahin urusan-urusan dunia dan yang lain, utamakan urusan akhirat. Itulah orang yang imannya kamil, sempurna dan bagus. Jangan kasih besok-besok ngaji, oh ada umur kalau kagak, kalau sehat kalau kagak. Nah, kita kesana berpikir yang bagus, yang sehat. Jangan cuma menurut logika, pendapat nafsu kita. Nah, boleh. Insyaallah dengan barokah suratul Fatihah, dan kita mohon kepada Allah masih kasih umur, ada waktu, ada kesehatan, ada kemauan untuk kita isi sisa umur, waktu kesehatan dengan amal-amal yang baik yang Allah ridho, utama pengajian dan berjamaah. Insyaallah dengan barokah suratul Fatihah kita mohon kepada Allah jaga kesehatan kita, ibu bapak kita, istri, anak, cucu, saudara kandung, uang, cicit, misanan, ponakan, jamaah, tetangga. Mudah-mudahan selalu dijaga kesehatan mereka dan kita Allah. Yang sakit diri kita, anak ustaz, ngajar, kurang sehat, menantu lagi sakaratul maut, menantu yang kain mobil di seng-seng sawah. Mudah-mudahan kalau mau diambil lebih cepat, lebih bagus. Dan kalau mau kasih sehat, mudah-mudahan Tuhan kasih sehat. Dan mudah-mudahan sudah 1 bulan, 1 minggu sakaratul maut. Saya suruh baca surah Ar-Ra'd yang 43 ayat, juz ke-13. Kalau memang sakaratul mautnya susah, ya surah Ar-Ra'd 43 ayat. Kalau orang sakaratul mautnya susah, mungkin ada pakai susu atau ada ilmu-ilmu kebal atau ilmu-ilmu lain, ilmu pelet dan lain-lain. Nah itu nanti dibilangkan. Insyaallah
dengan doa kita Tuhan terima, insya Allah. Kemudian Allah beri hidayah kepada diri kita, bapak, istri, anak, cucu, saudara kita, jamaah kita selalu berada di jalan Allah redha dengan angkat badan menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Allah beri paham agama Islam khusus maka diri kita, ibu bapak kita, istri, anak, cucu, saudara kandung, jamaah selalu berbakti kepada Allah, kepada ibu bapak, berbuat baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kerabat, famili, tetangga, masyarakat, agama, bangsa dan negara, kepada seluruh makhluk Allah untuk mendapat ridha Allah semata-mata. Anak cucu yang masih sekolah tingkat SD sampai perguruan tinggi maupun yang di pesantren sehat walafiat, belajar untuk ilmu, menjelang berilmu, beriman, bertakwa, berhafal kalimah, berguna bagi dirinya, keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negara. Pelajar yang susah jadi gampang, yang sulit jadi mudah, yang nggak paham jadi paham, nggak tahu jadi tahu. Setelah tahu paham, tidak lupa pelajaran, insya Allah sampai selesai. Dana ongkos sekolah dijamin adalah bahkan lebih daripada kita minta. Setelah selesai mereka di perguruan tinggi atau pondok pesantren tidak pakai susah-susah dari kerjaan, malah ditawarkan kerjaan dalam negeri maupun luar negeri atau swasta atau di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di toko-toko dan tempat lain. Kalau dia sebagai orang yang ahli bidang usaha, mudah-mudahan mereka anak cucu kita menjadi orang yang berusaha, seorang muslim yang berhasil usahanya dengan rahmat ridho kurnia Allah. Setelah berhasil, tetap mereka sembahyang 5 waktu, Jumat, puasa, kemudian tetap berhaji, zakat tiap tahun, dan dia tetap berjamaah dan ngaji dimanapun anak cucu kita tinggal. Insya Allah. Tidak lupa kacang kepada kulit, tetap tidak sombong, tidak ria, dan murah. Insya Allah senyum, tangannya juga murah, hatinya murah. Insya Allah. Dan tidak dendam, tidak ada musuh bebuyutan, kayak itu dendam, permarahan, musuh bebuyutan, ajaran iblis dan setan membaca dunia akhirat. Nggak bisa tenang hidup mereka kalau hidupnya bermusuhan atau musuh bebuyutan. Itu ada setan dan iblis, jauhkan dari hati kita yang sering ngaji pinjaman, insya Allah. Karena setan masang perangkap banyak ratusan ribuan kepada manusia, supaya manusia ikut dia atau diajak ke neraka. Nggak tanggung jawab, setan cuma ngajak di dunia, insya Allah tidak tanggung jawab. Ala talumuni walumu anfusakum, jangan salahin saya, jangan caci saya, salahin diri kamu, kenapa kamu mau ikut? Ma'ana ambil muslimku wala antum muslim. Saya nggak bisa nolong kamu di akhirat, kamu nggak bisa nolong saya. Kan ente anak aneh, anak cuma ngajak, tapi anak bohongin, kata iblis dan saya sampai masuk perangkap setan. Setannya yang nggak kelihatan, cuma setan yang berbentuk manusia, famili, teman, kawan kerja, kawan dagang, itu termasuk setan yang ngajak kita tidak basah. Moga-moga Allah selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita bisa ajak diri kita, keluarga kita ke jalan yang Allah ada. Insya anak cucu yang berbagai jodoh laki perempuan, atau jodoh yang saleh-salihah, imannya baik, Islamnya baik, akhlaknya baik, ekonominya baik, usahanya baik, ibadahnya baik, pergaulannya baik, tutur katanya baik, murah senyum, murah tangan, murah hati, tidak dendam, dan kalau dia salah minta maaf kepada istri dan anak, dan kalau orang salah dimaafkan sebelum orang itu
family, tetangga, kawan minta maaf, dia sudah beri maaf. Insya Allah ada dalam diri kita jiwa-jiwa demikian tasamuh lapang dada. Insya Allah keluarkan kita semua dan segala kesulitan, kesempitan, kesusahan, kepikiran, ketakutan, kegelisahan, kegoncangan, ketidaktenangan, ketegangan, tidak dengan ketenangan, kelapangan, kemudahan, keberkahan, berkah segala-galanya dalam hidup kita dan anak cucu kita. Insya Allah. Dengan rahmat ridha Allah kita mohon kepada Allah, Allah beri kepada kita anak cucu dan jamaah istri yang banyak, yang halal, yang barokah, yang mudah, tanpa susah-susah untuk beribadah kita mencapai ridha Allah, ada selamat bahagia dunia maupun akhirat, bisa berhaji ke Baitullah dan jalan ke makam Nabi Muhammad SAW, dimudahkan sebab-sebab istrinya untuk bersama. Insya Allah haji umrohnya ada yang bayarin, tidak pada nunggu lama-lama. Kemudian Allah jaga persatuan kita, begitu bermasyarakat, beragama, berbangsa, bernegara. Allah jauhkan bagi bangsa negara bala, bencana, musibah, malapetaka, segala macam fitnah langsung atau tidak langsung yang kita tidak ingini. Allah turunkan bagi bangsa negara keamanan, ketenangan, kedamaian, rahmat, barokah, ampunan. Ya Allah, diampuni dosa kita, ibu bapak, istri, anak, cucu dan saudara kita dan ma'arif sarkaman yang ada sini tujuan syariki Haji Mafayar, Umar Ramli, San Pujar, Haji Payomi, Haji Mukmin, Haji Hasbullah bin Haji Nawawi, kemudian Haji Sanwani bin Haji Muhammad Nasar, Sapriyadi, Haji Usman, Nurdir bin Haji Usman, Pauli bin Haji Usman, kemudian Hanafi, suami pada Aisyah, Pak Umar, orang Bang, kemudian Haji Madari, Haji Sarmili, Haji Abdul Mukti, Haji Tiharah, Samsuri, kemudian Haji Harun, Haji Hambali, Haji Dalbakir, Haji Yati, Haji Abdul Rahim dan Haji Abdul Salam, kemudian Manzuri, Yusuf bin Manzuri, ada lagi Berali, Madjenggot, Haji Sohek, Haji Asli, ada lagi yang ketinggalan Musa, ya, Haji Muhammad, Haji Sini, Haji Hambali, ini Nafis, Haji Air, Suhaimi Qasem, terus Zabidi, Ishak, Emen, Tono, Udiono. Mudah-mudahan yang kita tidak sebut ketinggalan, mudah-mudahan Allah tahu nama mereka, diampuni dosa mereka, diangkat derajat mereka, Allah reda amal mereka, kubur mereka menjadi taman-taman surga. Kita masih hidup, diberi kesabaran, ujian, tantangan, godaan, ronrongan dari istri sendiri, anak cucu laki perempuan, menantu laki perempuan, mertua dari ipar, buat misanan, ponakan, kawan kerja dagang, kawan senam, olahraga dan sebagainya. Istiqomah tidak berubah pendirian kita, apabila mati dalam iman Islam, dalam husnul khatimah, Allah ridha kita ridha al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tusaddu sab'ina batan minasub. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu menutup 70 pintu
kejahatan. Jadi mau datang saudara bala bencana, maka jebol sumur nggak jadi, luar kepleset, tidak boleh pisah. Lecet dikit kaki, maka tabrak kereta api nggak jadi, cuma kesenggol beca. Ada keinginan dari Allah. Orang yang sedekah. Mungkin tabrakan mobil sama mobil, atau mobilnya kempes di jalan tol, nggak jadi, ke jalan tol baru kempes, bisa juga ada sedekah kita. Bisa juga ada angin puting beliung, rumah orang lain rubuh, rumah kita kagak, cuman gentengnya 2 terbang, bisa juga. Itu urusan buat ini, yang habis hancur, lalu banyak kehalak coba genteng. Dan di sana juga ya urusan Allah. Mungkin dia dulu banyak sedekah, yang malam tadi tanpa dipaksa, ya, tanpa diajak, tapi dari diri sendiri. Ada orang begitu, disedekah tanpa dianjurin, apakah dari Quran lagi memang dari hatinya orang yang mau murah. Nah itu ada ya, cuma jarang. Kebanyakan diajarin dulu, ya ayam menelur, tak telur dulu. Tak saya ketok, kemudian tempat namanya ada telur bagi naik. Itu namanya orang Islam dikeluarin dari Al-Quran dulu baru sedekah. Ibarat ayam menelur, tak telur dulu bagi dulu. Tapi kalau memang yang nggak ada telurnya, ada apa itu, bakal dilelur, jadi naik aja. Itu orang sedekah nggak pakai dianjurin, nggak pakai disuruh, dari hati sendiri. Min sani dari hati selalu bagi sendiri. Ada yang begitu ya, memang dasar murah. Ya orang murah kan nggak bisa diatur sama guru atau sama istri, ya, atau sama suami atau sama saudara. Dari Allah bagi yang as-sahyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun anin nar. Orang kaya, orang Islam yang murah, dekat rahmat ridha Allah, ampunan Allah, dekat surga, dekat sanak famili, tetangga dan masyarakat, jauh dari neraka. Tapi lawanannya yang pelit, duitnya ada, segala itu sedekah berat-berat. Sudah banget, ya, nggak gatal tangannya untuk ngambil duit di kantor, berat banget. Nah itu hadisnya al-badilu, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, gharibun minan nar. Orang yang tidak mau sedekah, paling bisa sedekah. Jauh dari rahmat ridha Allah dan ampunan Allah, jauh dari surga, jauh dari famili, tetangga dan masyarakat, dekat ke neraka. Tinggal kita pilih mau dekat ke Allah atau jauh, mau dekat ke surga atau jauh, mau dicintai oleh famili, tetangga enggak, terserah kita. Ya, ini mulai kita ngaji jadi tahu. Bab setiap hari itu malaikat diturunin dari langit, satu di pintu kanan, satu pintu kiri. Lalu malaikat angkat tangan, Allah mati multikon kolaka. Ya Allah, berilah orang Islam laki perempuan yang pagi-pagi sedekah ganti yang banyak. Yang satu lain dari kiri nyumpahin, Allah mati membersihkan talabah. Ya Allah, kasih orang Islam laki perempuan tidak mau sedekah, kehancuran, kebangkrutan, ya, kesusahan, kebingungan, ketakutan, kegoncangan. Karena nama sedekah, nih, pakai dari sedekah, kuburan sempit 2 kali 1 Adam. Pada masa 40 tahun gelap, lebih gelap dari ribuan malam. Yang gelap terhadap bulan, nggak makan, nggak minum 40 tahun, nggak tidur. Suami sama istri gak kenal, padahal di depan. Anak
cucu tetap kita sebagai kawan, tetangga dan anak gelapnya malu. Tapi nanti pada masa kalau sedekah, aduh, kemudian menjelma satu mustaqim dari ujung sini sampai ke sono, itu surga 5 tahun perjalanan, nggak ada kapal terbang, nggak ada grab car, nggak ada project, nggak ada motor, nggak ada beca, nggak ada sepeda. Nah, sedekahnya yang sedekah di sini nerbangin dia, cuk, udah sampai itu ke surga seperti bilang. Itu faedah orang yang sedang. Saya baca kitab sini juga merasa ada orang punya ilmu pelit, alim, duitnya banyak. Ada orang minta, Waalaikumsalam, tolong dong saya lapar. Udah berapa hari ini saya susah, tak makan, tak minum. Rumah saya doyong, bini bosnya 9 bulan, anak bisulan 2 orang, utang banyak. Ngeluhnya gitu. Tolong, sono lo, minta sama gua, masih muda, sono lo. Dia muda, kat tua, kalau dia minta kasih, dan pakai ngomong, udah nggak ngasih ngomong. Akhirnya yang tadi tuh pakai mikir, pergi ke orang majusi yang nyembah api. Pak, tolong, pintunya dibuka. Pak, tolong, keluar yang punya rumah. Ada apa, Pak? Saya lapar, saya haus, minta bantuan, makanan, minum, pakaian, dan dikasih duit banyak, pakaian, sepatu, segala, dan lain-lain. Udah jalan, ya. Malam-malam, yang orang alim tadi tuh, yang pelit, ya, yang ada ilmu, mimpi ke orang manusia ada di sorga, di istana bagus banget, mimpi. Nah, kok dia orang manusia kok ada di sorga, di istana? Pagi-pagi orang alim yang pelit ini datang ke rumah manusia. Tok. Siapa yang ada tamu atau orang manusia yang keluar? Lah, tetangga iya. Ada apa? Baik, ente kan majusi, kok aneh ngimpi semalam ente di istana di dalam surga. Kok bisa begitu? Oh, begini ceritanya. Ada fakir miskin minta tolong, makan, minum, pakaian, sepatu sudah saya kasih semua. Duit yang minta lebih banyak lagi saya kasih. Itu datang ke rumah saya nggak kasih. Udah sekarang deh, kekayaan saya, rumah saya, kontrakan saya, ente ambil semua, yang penting saya dapat tuh di akhir begitu. Kata majusi, entah dulu enak itu kan urusan Allah. Nyeselah orang alim yang pelit, nggak mau sedekah. Tuh, majusi waktu sedekah ada imannya. Tuh, ya. Makanya kita jangan suka hati matain orang, doain aja ya. Baik ke Islam, masing-masing ya, doain supaya taubat kepada Allah atau orang lain agama. Laku binukum, kalau Tuhan mau kasih taufik hidayah, jalannya di kitab ini ceritanya kita ketemu. Ini maksudnya supaya benar-benar kita amalin masalah sedang. Kalau zakat kan itu setahun sekali, kan fitrah bulan Ramadan. Kalau zakat harta dagang atau duit yang kita kumpulin setahun sekali tergantung bulannya. Januari, Februari, Maret ketemu. Tapi majuin 11 bulan boleh, tapi lewat 13 bulan juga boleh. Zakat dosa. Itu ada aturan wajib setahun. Tapi sedekah sunnah tiap hari, tiap detik, kapan aja boleh. Nah, itulah sedekah harus benar-benar dari hati sendiri, bukan dipaksa. Abu Talha Ansari punya kebun kurma dekat masjid Nabi di Madinah. Nabi sering masuk dan minum airnya dan kurmanya yang bagus-bagus. Setelah turun firman Allah, lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak dapat surga atau tidak dapat kebaikan yang banyak, jadi kamu keluarkan apa yang paling kamu cinta.
Ya Rasulullah, ayat ini saya ditegur oleh Allah, yang paling saya cinta dalam hidup ini adalah kebun kurma saya yang paling suka saya senang. Kan sesedekah, ya udah bagi-bagi, ponakan misal uang letaknya kawan itu bagi-bagi kebun kurma, diamalin. Ke sahabat-sahabat pada ayat Quran diamalin. Kalau kita cuma baca, kalau baca Quran kagak mana orang. Ramadan hatam enggak? Berapa kali? Sekali. Ada yang tak hatam? Banyak kan ya? Ya, kapan berubah? Di Ramadan sibuk kerja gak masak. Ramadan kan banyak waktu, banyak tidur. Allah, itu bagilah sedekah. As-sadaqatu ala arba'ati awjuh. Sedekah ada 4 jalan. Wajah itu bukannya muka. Ini ilmu istiarah dipakai kalimat wajah. Biasa orang kok senang sama kita dilihatin senyum. Orang gendek sama kita yang mukanya sepet. Enak gak? Sepet mukanya. Nah itu istilahnya begitu ya. Dipakai kalimat wajah bukan muka, jalan. Biasanya ilmu kias nih, kias di Quran hadis ada ilmu kias supaya orang gampang paham. Sama juga ala wujuhim apanya ada tanda-tanda bukan hidahnya jadi hitam. Wujud wajah itu muka orang Islam atau perempuan bercahaya-cahaya di dunia lebih heran ya dengan sebab wuduknya tuh kan Nabi bilang bila umat itu daunnya yaumul qiyamah wal muhajirin min asri wuduk umat Islam umatku dipanggil padang mahsyar kata Nabi yang mukanya terang benderang bercahaya bekas wuduk ya sering-sering sembahyang wuduk wuduk dan kan langsung sembahyang tuh soal sunatul wuduk kata ini lelahi atau kalau dengan tobat soal sunatul wuduk wa taubati kata ini lelahi kerjain kan kadang-kadang emang setan yang dari males kapan lagi hidup lagi seger kalau udah stroke oleh sakit berak tidur kalau mengerjain emang setan nih ngajakin kita males. Ayo besok ya kita mulai itu yang habis wudhu itu sedang wudhu 2 rakaat dimanapun kapanpun sampai masuk taubat ya mau pisah boleh 2 rakaat boleh Fatihah surahnya walau annahum fi zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul wajadullah tawwabur rahim. Rakaat kedua Fatihah surahnya wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim. Kerja itu ya kalau digabung surah taubat sama wudhu. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak hafal Ustaz, udah tua bener, tak usah baca, saya nggak hafal soal bisa tuh, udah baca yang dihafal, kuliah kul, atau yang tanya kul, atau gila kul, yang hafal nggak? Nggak hafal, berarti tidak coba ya. Nggak coba, masa jangan banyak nggak hafal. Biasa itu bab nanti waktu merah di sorga kedengaran sendalnya bila tok 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 tok. Jibril terus suara apaan tuh di sorga? Oh sendalnya bila. Kata Jibril kepada Nabi begitu Nabi turun ke dunia soalnya bila amalan apa yang ente ya bisa begitu tinggi ada di akhirat. Kok di sana waktu saya melihat kedengaran sendal ente zaman dulu trompet anak sekali kata trompet nggak ngerti sendal ya nalun pokoknya sendal dengan apa kan apaan cari nggak ada cuma atur ya Rasulullah
habis setiap wudu saya sembahyang wudu. Hai sahabatku, kalau kau di surga dekat bilang pengen sering-sering kita sembahyang wudu habis wudu. Ya, semua ada dalil-dalilnya. Oh, memang usia biasa ya. Usah berwudu taubat berkali-kali ya. Nah, terus setelah kita salam, Assalamualaikum, istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim 10. Ke-11-nya waman ya pilih dzunuba illallah. Tulisannya waman yang pilih dzunuba. Non mati ketemu yang bacanya ilham firman. Waman yang pilih dzunuba, tidak ada ngapunin dosa kecuali Allah. Ujung terakhir itu yang astagfirullahaladzim waman yang pilih dzunuba illallah. Tulisannya waman yang pilih dzunuba pakai ilham firman apa? Paham? Saya waman ya'mal mithqala dzarratin khairan waman ya'mal mithqala dzarratin. Itu ada ilham kamil, ada ilham naqis. Kalau ilham kamil di atas itu ada syiddah. Ilham naqis di atas waman ya'mal enggak ada syiddah. Bedanya itu ya. Apa bedanya ilham kamil dan ilham naqis? Tajwid tadi itu ya. Ini baca Quran lagu, jadi ada 20 tahun lagi tetap bodoh. Tajwidnya tebak-tebakin. Kenapa ente baca begitu? Kok ilham? Berapa ilham? Selagi berapa? Gitu, bagi dua. Begona, berapa huruf dan begona. Tebakin, baca. Tebakin. Sama artinya isinya. Tuh, begitu. Cara ngajarnya, bukan lagunya. Nah, belum lancar lagunya, lancarin dulu baca tajwidnya, untuk bagus kita baca. Kenapa baca begitu? Kan tulisnya wa'il, kenapa wa'il? Non mati ketemu tak. Kenapa itu baca? Ikhfa. Kenapa? Non mati ketemu tak. Berapa ikhfa? 15. Ini tak. Apa ini? Ada ilham ini untuk manusia lain. Ada begona, berapa lo begona? Ada lagi apa namanya? Guna, tajwid guna berapa? 2, wajib. Mati, syiddah, manon, syiddah. Summa inna, tajwid guna wajib kamu. Semakin ini apa itu? Berapa ayat? Berapa harkat? Apa harkat apa itu? Gerakan-gerakan tangan terangin sana artinya bahas. Jadi ada jiwa takwa. Kalau cuma lagu mulu nah bacanya belum lancar. 20 tahun ngaji begitu tetap bodoh. Tajwidnya saya awal dulu 68 saya bahas di sini terangin gitu ngaji membahas dulu paham atau tidak paham kita gak tahu terangin ya terangin gitu. Baru kadang-kadang ngaji aminah janda-janda dia yo, itu hal janda-janda, ya, kau ngaji ustaz, walau nenek-nenek sekarang, jadi ngajar Quran tajwidnya, baru ntar lagu kalau dia pada bagus suaranya, nah kalau enggak khusus itu untuk lagu kalau ada lancar, ada khusus pengajian yang belajarlah lagu-lagunya supaya nanti pada acara hari besar Islam dia baca tampil tujuan itu ke sono. Tapi kalau Quran tajwidnya asinu aswatakum bitilawat Quran baguskan suaramu dengan Quran. Tajwidnya bukan lagunya. Kan suara beda-beda. Ya, nggak sama. Haji Sapi suaranya beda sama Istiqno sama akhir beda suara, nggak sama. Tapi kalau suaranya orang enak itu baca Quran enak, baca maulid enak. Tapi kalau suara kayak gerabak yang tidak mulus. Kayak imam-imam yang suaranya enak, akhlaknya baik, yang nggak pakai celana buntung, usir nggak kemana-mana. Ada dia. Dari imam sama ada buntung,
apanya tangan untung kelihatan dengkulnya makusanya bodong baru mana orang waktu azan Pak Imam jangan sekali-kali kelihatan dengkul makusel ini kepada akhlak. Jangan bohong, jangan main kartu. Aku apa kan? 29 kartu remi jangan. Jangan bohong, jangan makan duit sumbangan dari masyarakat. Lang azan, Pak Imam kagak boleh. Temu kete gak ada cahaya di hari kiamat. Allah Akbar. Jadi dibahas. Apa itu? Al-Wahidatu Abdullah asli di asli 1 dibalas 10 Wal-Wahidatu sab'in 1 lagi dibalas 70 Wal-Wahidatu bisa diingat 700 jadi 1000 dibalas 10.000 ya 1000 70.000 ada lagi 1000 dibalas 700.000 ada lagi Wal-Wahidatu bisa diingat 1000 dibalas 7.000 rupiah banyak banget 7.000 amal wahidatu diakhir apapun yang 1 dibalas 10 bahwa ayat ta'ala ilal fuqara 1 dibalas 10 kita kasih sedekah kepada fakir miskin buah biji misalnya ponakan saudara kandung ya atau 10 wa amal wahidatu bisakin 1 dibalas 70 wa ta'ala ila zirahim kepada sana famili ya sanak famili buat cik ponakan tu ya wa amal wahidatu bisa bina'atin wa ayat ba'ah ila ikhwan dan 1 dibalas berapa 700 kepada saudara seagama maupun lain suku, lain bangsa, lain negara apalagi diganggu oleh Israel sedekah juga banyak sumbangan wa amal wahidatu disapati Allah bahwa al-faham ila talibul ilmi waduh adapun 1 dibalas 7.000 kita berikan sedekah kita kepada orang yang suka ngaji atau yang ngajar yang ngajar lebih banyak ya yang ngaji aja kita kasih nih kita sudah detiknya copot mulu kalau dia bakal kita kata ini jangan pakai tercopot lagi kan nodok lagi copot polisi sudah cepet nggak ada dulu susah saking susahnya bisa nggak ada di mana aja ada kayak apa tuh kena dulu bukan sudah cepet pakai peniti mobil nggak ada yang baru dulu kan ya usah masih muda begini putus mau beli kagak ada kan zaman susah banget dulu estimasi sekarang 10.000 ini warung kerja ambil untuk 3 gua beli bisa gak? Mau? Tarik besok atau kainnya ada kumal of the kill of the saw and gender pisau ada gender nah atau yang biji hitamnya udah kuning kayak bulu bayi rajin nomor berapa? Tanya nomor 7 beli itu di meter nomor 7 2 biji kan pernah Jumat bakal ngaji bisa gak tuh? Besok kita cari yang bijinya kuning ada di badan mau beli biji gak ada dulu kayaknya udah jelek kagak ganti itu beli atau itu kasih kainan di rumah ya, yang masih 90%. Mau nggak? Besok kita lihat teman lagi. Yang kainan jelek. Cil, lo pakai kain gimana Cil? Yang blon ya, ditanya blon. Ada poin. Dibalik 700 kepada yang ngaji itu ya apa kepada yang ngajar ngaji begitu lagi kayak itu ada qaul ta'ala di surat Al-Baqarah
masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila ikul subulatin mi'atu habatin wa yudhi'u ma yasha wallahu wasi'un alim. Ada firman-Nya dalilnya. Umpama orang sedekah hartanya sekian pada jalan yang Allah redha, seperti satu butir biji menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai tumbuh 100 biji. 7 kali 100 berapa? 700 ganda. Allah dipergandakan bagi orang yang kehendaki. Allah Maha luas, ya, dan Maha tahu, Maha luas rahmatnya, ya, Maha luas apa pemberiannya, dan Maha tahu orang pelit maupun yang murah. Isya. Pas Pak. Ada dalil-dalilnya. Zaman sekarang orang sok minta dah, nggak ngaji nggak apa mana dalilnya doang. Nggak boleh tukang taksi belum. Dulu debat-debat saya, Pak, kalau udah mati nggak bisa tuh doa diterima. Dia kata gitu, sumbangan aja lo. Mana hadisnya? Tuh bisa mati gaza, kota amal lo. Apa manusia mati, putus amalnya. Orang pada mati nggak bisa sembahyang, nggak bisa mobil taksi belum, nggak bisa ngaji, nggak bisa pergi haji. Tuh begitu hadisnya. Tapi ente waktu hidup, ya, ente punya anak yang soleh, ya, didoain ente sampai tuh doanya, ya. Atau ente punya ilmu ente ajar, ya hidup dunia, ente mati murid pada ngamale, siang malam pagi sore, tuh langsung pahala keboboran ada, amal jariah, sedekah jariah, masih hidup banyak amal jariah, ente mati. Tuh kan nggak bisa sembahyang nggak puasa lagi. Nah amal jariah itu waktu hidup mengalir siang malam pagi sore ke kubur ente. Oh itu Pak, dia belum lagi juga Ustaz, maaf Ustaz supaya taksi dulu. 15 tahun yang lalu dari sini cerita agama di debat di saya kita orang biasa kali ya. Kamu bengong lo ngaji lo belum. Dari supir taksi tanggal lama, gua beli mobil berapa? Berapa? Gua banyak duit, berapa lo? Gua orang sombong disombongin, sunat. Tapi sombong haram. Tapi orang sombong disombongin lawan. Dapat pak? Nah, boleh. Dia duit cuma 100.000 ditontonin di ujung bagi putih. Kalau bilang bikin bandai. Langsung kita jatuh 10 juta. Di bengong, pelatihan dingin, kita berdosa, 10 juta, bos pas 100 ribu, kemana coba? Ada begitu? Mana orang? Bagi Betawi dulu ceritaan, 200 ribu tak jualin, pendananya banyak, tidak ada kan? Nggak ada. Dulu Betawi cerita, jangan ya, nggak boleh sombong haram. Tapi tak ada orang sombong dengan ilmu, dengan kekayaan, dengan yang lainnya boleh dikawal, ya, supaya berhenti sombong. Tapi sini ya, jangan sombong ya, banyak sedekah ya. Insya Allah makinnya husnul, cepat kesor. Ya. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
nafsi tarfata ainin wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah